Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Siti Nuraisah dari Manajemen Keuangan kelas MK8A. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Indikasi Financial Distress menggunakan model Altman Z-Score, studi kasus pada PT Anugerah Persada Alam periode 2010 hingga 2020. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Herbirowo Nugroho dan Bapak Petrus Hari Kuncoro Seno, di mana yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini. Latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dikarenakan efektivitas pengendalian COVID-19 di setiap negara mempengaruhi kecepatan pemulihan ekonominya. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2020 masih terkontraksi sebesar minus 3,49%. Oleh karena itu, dari 17 sektor di Indonesia, 7 sektor tumbuh melambat, sementara sektor lainnya terkontraksi. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri bahwa pertumbuhan sisi produksi khususnya pada sektor industri mengalami kelemahan sebesar minus 4,3%. Salah satu sektor industri yang berpengaruh yaitu industri manufaktur yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar minus 2,93%. Apabila pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami penurunan, hal ini akan berdampak buruk bagi perusahaan terutama dalam meningkatkan laba dan dapat membawa perusahaan dalam kondisi financial distress ataupun kebangkrutan. Financial distress sendiri merupakan kondisi di mana kegagalan ekonomi suatu perusahaan dikaitkan dengan ketidakseimbangan pendapatan dengan pengeluaran. Sementara itu, kegagalan keuangan dalam perusahaan adalah jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total melebihi kewajibannya. Dan untuk memperkecil rasa kekhawatiran kreditur dan investor, manajemen dapat melakukan prediksi financial distress menggunakan model Altman Z-Score, di mana model Altman Z-Score ini menggunakan rasio keuangan seperti working capital to total asset, retained earning to total asset, earning before interest and tax to total asset, market value equity to book value liability, dan sales to total asset. Deskripsi teoritis dari penelitian ini yaitu rasio keuangan, di mana penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan. Yang pertama itu Net Working Capital to Total Asset atau WCTA, merupakan indikator untuk mengukur besarnya aset lancar apabila dibandingkan dengan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada Retained Earning to Total Asset, yaitu RETA, di mana merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga ada Earning Before Interest and Tax to Total Asset atau EBITDA, merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Yang keempat ada Book Value of Equity to Total Liabilities atau BVETL, di mana nilai buku ekuitas terdapat nilai total buku utang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam mengelola dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar dalam suatu periode tertentu. Yang kelima ada sales to total asset atau rasio penjualan terhadap total asset. Rasio ini merupakan rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Selanjutnya ada financial distress. Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dikarenakan adanya ketidakcukupan atau kekurangan dana untuk melanjutkan kegiatan operasional. Terdapat beberapa faktor dari financial distress sendiri. Yang pertama itu adanya kesulitan arus kas, yang kedua besarnya jumlah hutang, dan yang ketiga kerugian dalam kegiatan operasional. Teori selanjutnya yaitu model Altman Z-Score, di mana model Altman Z-Score merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur potensi kebangkrutan. Terdapat 3 jenis fungsi diskriminan dari model Altman Z-Score. Yang pertama itu ada model original Z-Score, di mana model ini digunakan untuk perusahaan manufaktur yang sudah go public, yaitu menggunakan variabel working capital to total asset, retained earning to total asset, EBIT to total asset, market value equity to book value total liabilities, dan sales to total asset.
Untuk fungsi yang kedua yaitu model AZ Score. Model ini digunakan untuk perusahaan yang belum go public. Oleh karena itu, variabel X4 diganti dengan book value equity to total liabilities. Dan yang ketiga, adanya model BZ Score. Model ini digunakan untuk perusahaan yang non-manufaktur, di mana model ini hanya menggunakan 4 rasio. Yang pertama itu working capital to total asset, return earning to total asset, EBIT to total asset, dan yang terakhir market value of equity to book value of total liabilities. Metode penelitian ini pada jenis penelitian yang digunakan yaitu case study, di mana case study merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Data yang digunakan yaitu data berupa angka, dan objek penelitian ini yaitu laporan keuangan PT Anugrah Persada Alam periode 2010 hingga 2020 dengan alasan pembelian periode yaitu adanya keterbatasan data dari perusahaan yang akan diteliti, sehingga peneliti mengambil data yang relevan agar mudah untuk dianalisis dan untuk melihat perbedaan kondisi laporan keuangan antara sebelum terjadinya pandemik dan pada saat pandemik. Pengambilan sampel data yaitu menggunakan sampel laporan neraca dan laporan laba rugi PT Anugrah Persada Alam periode 2010 hingga 2020, dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dan untuk sumber data yang digunakan yaitu non-contrived setting, dikarenakan sumber pengambilan data tidak dimanipulasi, melainkan langsung diambil dari laporan keuangan perusahaan PT Anugrah Persada Alam. Dan untuk metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, di mana metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan data tertulis yang sudah berlalu. Metode analisis data yang digunakan yaitu financial modeling, yang mana perhitungan dilakukan menggunakan perangkat Microsoft Excel dan kemudian dipaparkan dalam bentuk angka-angka yang disertakan dalam tabel beserta kesimpulannya, sehingga hasil olahan tersebut mudah untuk dibaca dan dijadikan warning bagi pihak manajemen tindakan apa yang akan dilakukan. Terdapat langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama melakukan perhitungan variabel WCTA, RETA, EBITDA, BVETL, dan STA. Yang kedua, melakukan perhitungan dengan menggunakan model Altman Z-Score, yaitu model AZ Score untuk perusahaan non-manufaktur. Dan untuk mengetahui bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi sehat ataupun financial distress dapat menggunakan tabel kriteria di bawah ini. Apabila nilai Z-score lebih besar daripada 2,90, maka kondisi perusahaan tersebut dalam kondisi sehat. Dan apabila nilai Z-score lebih kecil dari 1,23, maka perusahaan tersebut dalam kondisi bangkrut. Apabila nilai Z-score berada pada nilai 1,23 hingga 2,90, maka perusahaan tersebut berada dalam kondisi gray area atau financial distress. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu memberikan penjelasan dari hasil penilaian Z-score pada tabel yang telah disajikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari penelitian ini pada variabel net working capital dapat dilihat bahwa nilai working capital terhadap total aset ini terlihat cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki nilai hutang lancar yang lebih tinggi dibandingkan aset lancar yang dimiliki. Oleh karena itu, likuiditas perusahaan semakin memburuk sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Dan pada variabel retail earning to total asset, diperoleh nilai laba ditahan terhadap total aset memiliki tren menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai laba ditahan perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, atau kemampuan perusahaan dalam mengakumulasi laba ditahan sangat rendah karena pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya atau beban usaha. Akan tetapi, pada tahun 2020, perolehan laba ditahan ini meningkat menjadi minus 0,476 dari tahun sebelumnya yaitu 2019 sebesar minus 1,123. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan berusaha memperbaiki kinerja keuangannya dalam memperoleh laba. Dan pada variabel earning before interest and tax to total asset, diperoleh hasil nilai laba sebelum bunga dan pajak
terhadap total aset, perusahaan memiliki tren pergerakan yang menurun, terlihat pada tahun 2011, di mana perusahaan memiliki nilai laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perusahaan memiliki biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba kotor yang diterima. Oleh karena itu, perusahaan harus menekan biaya operasional dan memaksimalkan laba. Akan tetapi, pada tahun 2020, perusahaan sudah cukup baik untuk meningkatkan laba operasional meskipun tidak secara signifikan. Selanjutnya, pada variabel book value equity to total liabilities, diperoleh hasil nilai buku ekuitas terhadap total utang memiliki tren yang menurun. Artinya, perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dari nilai buku ekuitas sendiri atau saham biasa. Dan semakin kecil perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dari modal sendiri, maka perusahaan dapat mengalami kondisi financial distress. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan modal sendiri untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sedangkan pada variabel sales to total asset, diperoleh hasil nilai penjualan terhadap total aset memiliki tren yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba sangat baik. Setelah melakukan perhitungan pada masing-masing rasio tersebut, kemudian akan dimasukkan ke dalam formula Altman Z-Score sehingga dapat dilihat pada grafik Z-Score PT Anugrah Persada Alam bahwa terdapat dua kategori kondisi perusahaan. Yang pertama itu kondisi perusahaan yang selama periode 2010 hingga 2020 dalam keadaan bangkrut, dan kelompok kedua adalah kondisi perusahaan yang selama periode 2010 hingga 2020 berada dalam gray area. Dapat dilihat pada grafik Z-Score sendiri, diperoleh hasil nilai Z-Score PT Anugrah Persada Alam dengan kondisi yang cukup fluktuatif atau zigzag trend. Karena pada tahun 2010 hingga 2012, kondisi perusahaan berada pada gray area. Namun pada tahun 2013, perusahaan mengalami kondisi bangkrut dan terus-menerus mengalami penurunan kinerja hingga tahun 2019. Tetapi pada tahun-tahun terakhir yaitu 2020 mengalami kenaikan tetapi belum cukup signifikan sehingga perusahaan masih dalam kategori bangkrut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 perusahaan mengalami kondisi memburuk dari tahun sebelumnya dan mulai membaik pada tahun 2012, di mana perusahaan mengalami peningkatan, dan selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2015 dan terancam bangkrut. Namun pada tahun 2016, meskipun perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan dengan nilai Z-Score minus 0,737, akan tetapi hasil perhitungan persentase menunjukkan peningkatan sebesar 50% meskipun tidak signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 perusahaan mengalami kondisi penurunan dengan persentase minus 8,58% dan berusaha untuk memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dari tahun 2018 hingga 2020 kondisi perusahaan membaik. Pada tahun 2018, perusahaan mengalami kenaikan sehingga memiliki nilai Z-Score 0,219 dengan persentase kenaikan 104,17%. Hal ini dipengaruhi oleh setiap rasio yang memiliki kenaikan, mulai dari rasio likuiditas perputaran modal yang mengalami kenaikan sebesar 3,18%, rasio laba ditahan yang mengalami kenaikan sebesar 9,08%, laba operasional juga mengalami kenaikan sebesar 16,24%, begitu juga dengan rasio nilai buku ekuitas terhadap total hutang mengalami peningkatan sebesar 0,67%. Dan terakhir, volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 43,84%. Hal ini juga menunjukkan bahwa perusahaan berusaha untuk memperbaiki kinerja keuangannya dengan meningkatkan laba operasional dan volume penjualan. Pada tahun 2019, perusahaan terus mengalami peningkatan pada rasio likuiditas perputaran modal sebesar 8,22% dan volume penjualan sebesar 35,55%. Namun, perusahaan masih termasuk kategori bangkrut karena memiliki nilai Z-Score sebesar 0,548, di mana di kriteria nilai terendah Z-Score adalah 1,23.
Oleh karena itu, hal ini mengindikasikan adanya penurunan pada rasio laba ditahan sebesar minus 9,09% dan laba operasional sebesar minus 0,23%. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada rasio nilai buku ekuitas, terdapat total hutang juga mengalami penurunan sebesar minus 0,0026%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dengan nilai Z-score 0,998 dan dengan persentase kenaikan sebesar 45%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya rasio reta, yaitu sebesar 64,72% dari tahun sebelumnya. Rasio earning before interest and tax to total asset juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,09%, dan pada rasio book value equity to total liabilities juga mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Akan tetapi, pada rasio sales to total asset mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar minus 14,96%, dan pada rasio working capital terhadap to total asset juga mengalami penurunan sebesar minus 10,70%. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap rasio laba ditahan dan laba operasional, di mana rasio ini mengalami peningkatan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menganalisis laba selama pandemik. Pada rasio nilai buku ekuitas, terdapat nilai buku hutang juga meningkat yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah nilai Z-score, maka perusahaan dalam kondisi financial distress. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa perusahaan mengalami penurunan kondisi keuangan yang dilihat dari penurunan nilai Z-score perusahaan. Penurunan nilai Z-score yang diukur menggunakan rasio-rasio dapat menggambarkan bahwa pengelolaan manajemen keuangan perusahaan kurang baik, seperti pada tahun 2020, pada rasio net working capital to total asset mengalami penurunan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang baik dalam mengelola modal kerja bersihnya. Dikarenakan nilai net working capital to total asset lebih rendah dibandingkan dengan nilai keseluruhan aktiva, dan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini terdapat kondisi menurun pada variabel WCTA, di mana pada rasio WCTA cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan aset lancar sehingga likuiditas perusahaan akan semakin membaik. Dan pada rasio reta, kondisi keuangan PT Anugrah Persada Alam periode 2010 hingga 2020 juga dalam kondisi menurun. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya agar dapat menutupi beban usaha, sehingga perusahaan dapat mengakumulasi laba ditahan dengan baik. Selain itu, pada rasio EBITDA, kondisi keuangan perusahaan juga memiliki tren yang menurun. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk menekan biaya operasional agar dapat memaksimalkan laba. Dan pada variabel BV/ETL, kondisi keuangan perusahaan juga memiliki tren yang menurun. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan modal sendiri agar dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dan sedangkan pada rasio sales to total asset, kondisi perusahaan mengalami tren yang fluktuatif, di mana kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan cukup baik. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata nilai financial distress menggunakan model Altman Z-score pada perusahaan PT Anugrah Persada Alam periode 2010 hingga 2020, perusahaan dinyatakan dalam kondisi bangkrut atau mengalami kondisi financial distress. Oleh sebab itu, dengan adanya analisis prediksi financial distress, perusahaan dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar perusahaan mampu membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan baik. Adapun saran dari penelitian ini bagi pihak investor sendiri, yaitu diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya. Hal ini dilihat dari hasil penelitian mengenai kondisi perusahaan yang mengalami bangkrut, gray area, ataupun sehat. Dan untuk perusahaan sendiri, perusahaan dapat meningkatkan earning after tax. Dikarenakan jika hasil earning after tax positif, perusahaan dapat memiliki laba ditahan sehingga perputaran modal menjadi lebih baik. Perusahaan juga dapat melakukan IPO dikarenakan diharapkan dapat membantu untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Selain itu,
perusahaan juga harus melihat indikator eksternal. Untuk mengantisipasi terjadinya kebangkrutan, perusahaan perlu memperhatikan indikator-indikator secara eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Indikator eksternal tersebut merupakan perkembangan ekonomi, persaingan pada industri yang sama, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebagai regulator perekonomian. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan reorganisasi perusahaan, di mana kinerja perusahaan bergantung pada individu-individu yang bekerja di dalamnya. Dan yang terakhir itu, perusahaan juga dapat melakukan restrukturisasi hutang, di mana pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan pembayaran sebelumnya berdasarkan konsensi kreditur. Tujuannya untuk memberikan tenggang waktu pada debitur agar dapat menyesuaikan dan memperbaiki kondisi keuangannya. Dan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama itu, penelitian selanjutnya dapat menambah rasio keuangan dan mengembangkan sampel. Yang kedua, menggunakan prediktor kebangkrutan yang lain dalam penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga itu yaitu menambah jangka waktu dalam penelitiannya. Sekian presentasi saya mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.